2101 Ning Laozu menikmati kekuatan ini dan sedikit meningkatkan dirinya, sementara bagian luarnya semakin dinamis. Lin Tian harus berkata kepada Ning Laozu, "Terserah kamu, aku akan keluar dulu." "Ya, tuanku." Ning Laozu selesai, dan mulai mengumpulkan kekuatan di sana, dan Lin Tian pergi dari sini. Saat ini, di luar gua, simpanse tua dengan sekelompok monster peri sedang bertarung dengan sekelompok monster peri lainnya, dan pemimpinnya adalah singa kuning. Lihat singa ini, rambut semua meledak, dan berdiri di atas batu, menatap orangutan tua yang dikepung dan berkata, "Orang tua, pada akhirnya jangan masuk." Tidak, Ham, ketika aku mengalahkanmu, aku akan masuk dan melihat-lihat, apa yang kamu lakukan di sana," singa berkata dengan marah. Tetapi simpanse tua berkata, "Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat, atau Anda akan hancur jika Anda marah dengan orang-orang di dalam." Lucunya, saya telah dikenal sebagai Raja Singa selama bertahun-tahun, siapa yang berani memprovokasi saya, kata singa itu dengan gila-gilaan. Gorila tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia memperingatkan singa, "Bukan karena aku membuatmu takut, manusia di dalamnya benar-benar mengerikan." "Yah, tidak ada lagi omong kosong, aku akan memukuli kalian semua." Dengan itu, singa terus membiarkan tangannya menyerang gorila. Namun, orangutan tua ini sama sekali bukan lawan Raja Singa, dan makhluk abadi dan monster yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu persatu. Simpanse tua berjuang untuk memanjat ke lubang, dan memandang Raja Singa dan berkata, "Singa bau, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Beranikah kamu memarahiku? Sepertinya jika saya tidak memberi Anda warna, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pembuluh darah abadi ini, atau dunia Anda tidak berhasil?" Setelah itu, Raja Singa meminta anak buahnya untuk terus menyerang mereka. Tapi kemudian sesosok muncul di pintu masuk gua, "Apa yang kamu lakukan?" Simpanse tua dan makhluk abadi serta monster lainnya segera mengeluh. Dari makhluk abadi dan monster ini, Lin Tian tahu bahwa ada makhluk abadi dan monster yang lebih kuat dalam pembuluh darah abadi ini, dan inilah yang ada di depannya. Raja Singa dan rakyatnya tertawa melihat manusia. Raja Singa semakin membenci Lin Tian. "Wah, jika kamu ingin hidup, pergilah." Lin Tian tersenyum padanya, "Mengapa kamu harus masuk ke dalam? Ada senjata ajaib di dalamnya, itu menyedot ki abadi dari pembuluh darah abadi di sekitarnya, jadi kita harus masuk dan mengambil senjata ajaib." Raja Singa ini gila, tapi Lin Tian tersenyum. Raja Singa berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Aku ingin tahu apakah kamu bisa melewatiku." Itu masih pertanyaan. Lin Tian menertawakannya, dan Raja Singa segera tertawa. "Manusia Raja Peri, berani mengatakan ini padaku?" "Mengapa tidak?" Lin Tian menertawakannya, tetapi Raja Singa tidak senang. Dia berteriak kepada rakyatnya, "Saudara-saudara, siapa yang bisa membersihkan maniak sombong ini untukku?" Orang-orang berteriak dan keluar satu persatu. Simpanse tua dan monster lainnya tahu bahwa orang-orang ini sudah selesai, jadi mereka semua sombong. Lin Tian mengambil inisiatif untuk berjalan, dan orang-orang itu mengelilingi Lin Tian satu persatu. Adapun Raja Singa, dia bangga, "Nak, jika aku hanya memberimu perintah, kamu akan terkoyak, dan kemudian memohon belas kasihan. Saya ingin tercabik-cabik, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya." Lin Tian menertawakan Raja Singa, dan di mata Raja Singa, Lin Tian sombong. Jadi singa itu mendengus, "Cabiklah dia untukku, mari kita lihat seberapa kuat kita." Iya, para anggota klan berteriak, lalu bergegas ke arah mereka satu persatu, berniat untuk mencabik-cabik Lin Tian. Namun, ketika orang-orang ini telah menggigit satu persatu, mereka seperti menggigit benda keras, atau ketika cakar digaruk, dang-dang-dang, seperti mengetuk sesuatu. Tidak hanya itu, orang-orang itu kembali ke satu sisi, kepuasan adalah darah, dan cakar juga satu persatu. Dapat dikatakan sangat menyedihkan, tetapi simpanse tua dan monster lainnya tertawa, yang merupakan penghinaan besar bagi Raja Singa. Maka singa itu berkata kepada orang-orang, "Apa yang kamu lakukan?" "Raja, dia sangat keras." "Tidak, dia seperti batu." "Tidak, itu lebih keras dari batu." Lihat orang-orang ini mengeluh, Raja Singa marah, sekelompok sampah. Monster peri ini tertekan dan tidak berani mengatakan apa-apa, sementara Lin Tian tertawa dan berkata, "Apakah kamu akan pergi?" Raja Singa memelototi Lin Tian, "Jangan berpuas diri, nak, aku akan membiarkanmu berlutut." Dengan itu, tangan singa terentang, lalu menari di sana, dan kemudian tangannya membuat bekas kaki yang tak terhitung jumlahnya. Bekas cakar ini bertabrakan dengan Lin Tian satu persatu, tetapi Lin Tian tersenyum, "Apa ini?" Raja Singa tercengang, dia tidak menangkap Lin Tian, tetapi Lin Tian bercanda, "Apakah kamu cakar kucing? Ini tidak cukup." "Cakar kucing? Beraninya kamu mengatakan aku kucing?" Raja Singa sangat marah dan kemudian mulai mengaum, tubuhnya semakin besar. Simpanse itu terkejut, "Tuanku, dia akan berubah. Transformasi, ya, dia memiliki darah binatang di tubuhnya, yang tidak biasa." Simpanse tua itu menjelaskan, sementara Lin Tian tersenyum pada Raja Singa, "Kalau begitu aku akan melihat apa yang berbeda darinya." Pada saat itu, Raja Singa telah menjadi sangat besar, dan kemudian dia membenci Lin Tian. "Wah,
aku takut bertanya padamu. Tidak takut, tapi sedikit lemah. Lin Tian menatapnya dan berkata, tetapi singa itu marah. Dia menatapnya, dan cahaya api menghantam Lin Tian. Tubuh emas Lin Tian melawan, dan Lin Tian tidak lupa menggoda. Apakah itu kekuatannya? Raja singa jelas tidak mau, tetapi juga menatap Lin Tian. Wah, aku tidak akan membijakmu pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Lin Tian tertawa. Adapun cara aneh Raja Singa, ya, aku akan membunuhmu sekarang. Selesai mengatakan, Raja Singa ini tiba-tiba mengeluarkan raungan, dan raungan singa ini sangat kuat. Monster peri itu tidak nyaman setelah mendengar, masih satu demi satu melarikan diri. Tapi Lin Tian berdiri di sana, membiarkan suara dan angin ini bertiup. Tetapi Lin Tian tidak bisa menggerakkan garis sutranya. Sampai singa meraung lelah, Lin Tian tersenyum dan berkata, wah pada masalahnya, lelah. Raja Singa memandang Lin Tian seperti monster. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Aku bilang, kamu terlalu lemah. Aku akan memakanmu. Singa berkata. Mulut Lin Tian menatap hitam, langsung ke perutnya Lin Tian. Tidak hanya itu, Raja Singa berkata dengan bangga, wah, apa kabar? Apakah Anda takut? Lin Tian, yang berada di perut, tertawa, saya khawatir saya tidak memilikinya, tetapi saya khawatir saya tidak punya. Tapi apa, bisakah kamu menjebakku seperti ini? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Raja Singa bersenandung, aku tidak hanya bisa menjebakmu, tetapi juga membusukmu di tubuhku satu persatu. Benarkah? Saya khawatir itu akan mengecewakan Anda. Lin Tian selesai, dan mengeluarkan pena di tubuh lawannya. Raja Singa tidak peduli. Dia membiarkan Lin Tian menggambar. Tetapi setelah beberapa saat, dia tahu betapa mengerikannya hal-hal yang digambar Lin Tian. Dia segera membuatnya takut dan berteriak, cepat, berhenti. Bab 2102. Tapi Lin Tian tertawa, berhentilah memikirkanku. Ya, berhenti, Raja Singa sedang terburu-buru, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, berhenti dan buat kontrak denganku. Ya, saya lakukan. Raja Singa khawatir. Dia takut roh binatang itu akan diseret oleh Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan membuat kontrak dengannya, dan menerima ingatannya satu persatu. Ketika Lin Tian selesai memindai beberapa kenangan, dia menemukan bahwa ada banyak kelompok etnis dalam pembuluh darah abadi, dan ada juga Raja Kuil Binatang. Raja dari kelompok etnis manapun akan berkunjung ke sana setiap hari untuk mendapatkan kekuatan khusus. Ini membuat Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan kuil Raja Binatang buas ini? Kuil Raja Binatang, disitulah kami para raja pergi berkunjung setiap hari. Kunjungi, ya, jika kita beribadah, kita bisa mendapatkan batu aneh. Ketika kita menelannya, itu akan menjadi lebih kuat, Singa menjelaskan. Lin Tian mengerti dan tersenyum, sudah waktunya bagimu untuk memimpin. Apa? Singa itu terkejut, dan Lin Tian bertanya, ada apa? Tidak ingin membawaku? Tidak, itu saja tempat kami para orc pergi. Anda, seorang manusia, mungkin diusir oleh beberapa orang tua sebelum Anda sampai di sana. Lalu apa? Lin Tian tidak peduli, dan Raja Singa tidak berani melanggar Lin Tian, dia hanya bisa meludahkan Lin Tian dari tubuhnya terlebih dahulu. Simpanse tua dan monster lainnya menatap Lin Tian dan Raja Singa dengan rasa ingin tahu. Adapun Raja Singa, dia seperti cucu yang baik, berdiri di samping Lin Tian dan tidak berani membencinya sama sekali. Lin Tian tersenyum pada Raja Singa, biarkan orang-orangmu berjaga-jaga di sini, jangan pergi ke gua untukku, kamu tahu. Tentu, Raja Singa tidak berani menolak, tetapi mengangguk dengan cepat, dan kemudian memberi perintah kepada kelompok etnis itu. Kelompok-kelompok etnis ini bertanya-tanya mengapa raja mereka mendengarkan perintah Lin Tian, dan Lin Tian membiarkan Singa memimpin jalan setelah dia melihat perintah itu. Raja Singa harus membawa Lin Tian bersamanya. Sebelum Lin Tian pergi, dia membiarkan simpanse tua itu menatapnya, kemudian dia pergi. Simpanse tua itu bertanya-tanya, kemana Anda akan pergi, tuanku? Tetapi manusia batu itu ragu, dia akan pergi dengan Raja Singa, dan tidak akan pergi ke kawanan lain. Sulit untuk mengatakannya, simpanse tua memikirkan kengerian Lin Tian, jadi dia harus mengaguminya. Tapi Lin Tian, dipimpin oleh Raja Singa, pergi jauh ke pegunungan. Sekitar setengah jam kemudian, saya tiba di depresi gunung, di mana ada istana seperti kuil. Hanya beberapa karakter emas yang tertulis di kuil Raja Binatang. Tidak hanya itu, ada banyak orang kuat di sekitar, tetapi juga banyak raja etnis seperti Raja Singa. Namun, ketika Raja Singa muncul bersama Lin Tian, dia segera menarik ide kawanan lain, dan kemudian dia bisa melihat bahwa ada monster yang keluar di mana-mana. Monster-monster ini menatap Raja Singa dan Lin Tian dengan aneh, dan bahkan salah satunya, seekor burung hitam dengan dua kepala, menatap Raja Singa. Raja Singa, bagaimana kamu membawa Human di sini? Singa tidak mau menjelaskan, hanya berkata, apa hubungannya ini denganmu? Jangan lupa bahwa aturan kami adalah melarang manusia masuk, tetapi Anda membawa orang ke sini. Bukankah itu untuk melanggar aturan? Burung hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, dan peri serta monster lainnya mulai membicarakannya. Raja Singa masih mengabaikan, tetapi menatap Lin Tian. Tuanku, ada kuil Raja Binatang. Baiklah,
Saya lihat saja, Lin Tian selesai, dan mulai berjalan ke depan. Tanpa diduga, burung hitam itu berhenti di depan Lin Tian, dan menatap Lin Tian dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan manusia masuk." Lin Tian tersenyum padanya, "Jika saya ingin masuk." "Hanya kamu, Raja Peri Bintang 9, burung hitam itu tidak menganggap serius Lin Tian, dan monster di sekitar bahkan tertawa. Beberapa masih menatap Lin Tian dan berkata, "Manusia, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini, atau kamu akan mati dengan menyedihkan nanti." Ya, sebelum kita marah, monster peri itu membenci Lin Tian satu persatu, tetapi Lin Tian sangat tenang, dan mereka menertawakan mereka, sementara tidak marah. "Apa, berani membantah?" Burung hitam itu menatap Lin Tian, dan Lin Tian Xie tersenyum, "Kurasa kamu sebaiknya menyingkir." Hewan-hewan itu terkejut, mereka tidak menyangka Lin Tian akan berbalik dan mengancam burung hitam itu. Burung hitam itu berkata, "Carilah kematian." Hanya sayap burung hitam yang berkibar dengan cepat, dan kemudian jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya mengenai Lin Tian. Tubuh emas Lin Tian berbinar-binar, dan serangannya tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Ketika hewan-hewan melihat ini, mereka tercengang, dan Raja Singa bahkan bercanda, "Jangan buang energimu, itu tidak berguna." Mendengar ini, burung hitam, tentu saja, tidak mau, jadi itu adalah berbagai serangan, dan bahkan memuntahkan api, ingin membakar hutan. Tapi hasilnya jelas, burung hitam tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian sama sekali. Tapi burung hitam itu sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan menatap Lin Tian. "Wah, senjata ajaib apa yang kamu miliki di tubuhmu? Melawanmu, tidak ada sihir." Lin Tian selesai mengatakan itu, dia langsung menjebak binatang itu dan membukanya, tetapi burung hitam itu menemukan sesuatu yang salah dan segera menghindarinya. Lin Tian tersenyum dan berjalan ke aula, dan burung hitam itu memarahi, "Sialan." Satu persatu, monster lain terkejut, dia bahkan masuk. Bukankah itu berarti ketika orang masuk, mereka akan hancur berkeping-keping? Mungkin dia bukan manusia, beberapa jenius bahkan bergumam, tetapi Raja Singa tersenyum pada burung hitam itu. "Aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu tidak percaya padaku. Katakanlah, dari mana dia berasal?" Burung hitam itu tidak mau menatap Raja Singa, tetapi Raja Singa tidak punya pilihan selain melihat, "Kamu bertanya padaku, saya tidak tahu." Apakah kamu tahu konsekuensinya?" Burung hitam itu sangat marah, dan Raja Singa tidak berdaya. "Tentu saja saya tahu, tapi saya tidak bisa menahannya." Burung hitam itu akan diledakkan di udara, tetapi tidak ada pilihan selain menunggu dalam diam. Sekarang di istana, Lin Tian melihat sekeliling dan akhirnya sampai pada patung batu, yang merupakan binatang aneh. Lin Tian menatapnya dan bergumam, "Setiap hari kamu datang ke sini untuk beribadah, kamu bisa mendapatkan kekuatan. Apa ini?" Saya melihat Lin Tian melihat sekeliling patung itu dan meletakkan tangan terakhirnya di patung itu, tetapi kemudian suara ganas meraung dan langsung mengguncang Lin Tian. Lin Tian segera mulai bekerja keras, tidak mudah memiliki kekuatan sebesar itu. "Jangan mendekatiku, manusia yang penuh kebencian, atau aku akan membunuhmu." Patung itu mengeluarkan suara peringatan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bunuh aku, kalau begitu kau datang, aku ingin tahu. Kamu manusia yang bau, apakah menurutmu aku bercanda?" Sisi lain adalah cara yang marah, dan Lin Tian tertawa, "Apakah kamu punya jalan keluar?" "Yah, aku tidak perlu berurusan denganmu." Ketika suara itu selesai, itu membuat raungan. Suara itu keluar dari aula. Untuk sesaat, ada berbagai macam raungan di luar aula. Kemudian seorang peri berlari masuk. Raja Singa juga berlari masuk dan berkata kepada Lin Tian, "Tuanku, suaranya bisa memanggil kita." "Oh, suaranya akan membiarkan Anda masuk." Lin Tian merasa sedikit terkejut. Bab 2103 Raja Singa menganggukkan kepalanya. Tapi dia bingung, raja-raja dari kelompok etnis lain memberi penghormatan kepada patung itu satu persatu. "Bunuh pria ini untukku," suara di dalam patung itu memerintahkan, dan raja-raja ternak bergegas untuk membunuh Lin Tian satu persatu. Lin Tian menatap raja-raja ini dan menemukan bahwa kesadaran mereka terkendali. Raja Singa, meskipun dia telah dipukuli oleh Lin Tian, tetapi tubuhnya tidak terkendali, menyerang Lin Tian dan bergegas, "Tuanku, saya tidak bersungguh-sungguh." Mendengar ini, Lin Tian mengerti, dan raja kawanan itu, setelah melawan serangan, menemukan bahwa Lin Tiangan tidak terpengaruh. Lin Tian menertawakan kawanan ini, apakah kamu ingin melanjutkan?" Kawanan ini saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi patung itu tidak sabar dan memerintahkan kawanan untuk membunuhnya. Para orc terus menyerang, tetapi hasilnya masih seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian sama sekali. Lin Tian tenang, dan masih menatap patung itu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada gunanya, jangan buang energimu." Jika patung-patung itu tidak mau, mereka akan terus memberi perintah. Bahkan jika kawanan kelelahan, mereka masih tidak berdampak pada Lin Tian. Lin Tian datang ke patung itu, melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Giliranku."
Apa yang ingin kamu lakukan? Sosok batu ini bingung, dan Lin Tian sekarang menghadapi sosok batu dengan satu tangan, dan kemudian memadatkan kepunahan virtual, memukul sosok batu itu dengan keras. Di dalam patung itu terdengar omelan keras, brengsek. Belum, Lin Tian tertawa dan menyerang lagi. Tetapi patung batu itu bergetar, dan kawanan lain ketakutan satu persatu. Beberapa dari mereka menatap Lin Tian dengan ngeri. Pada saat ini, darah merah mengalir dari patung batu, dan Lin Tianhu mencurigainya, karena pihak lain menghilang, seperti menghilang dari langit. Pada saat yang sama, darah masih mengalir terus-menerus, yang membuat Lin Tian semakin bingung. Dia bahkan mempelajari darah dan menemukan bahwa itu sama sekali bukan darah, tetapi pewarna. Hal-hal aneh, Lin Tian melihat sekeliling, dan setelah tidak menemukan apa-apa, dia harus melihat Raja Singa. Apakah ada tempat khusus lain di sini selain kuil Raja Binatang Buas seperti itu? Raja Singa segera merenungkan, dan kawanan lainnya, barusan telah mempelajari kekuatan Lin Tian. Jadi satu persatu, mereka jauh satu sama lain dan tidak berani mendekat. Sampai Singa tiba-tiba berkata, "Kamu baru saja berkata, ini bukan darah." "Ya, ada apa? Ada tempat bernama Suexianci dalam pembuluh darah abadi ini, itu juga penuh dengan cairan merah darah. Tapi itu bukan darah, tapi itu dari pembuluh darah abadi di bawah tanah." "Oh, tahukah Anda mengapa itu keluar?" Lin Tian bertanya, dan Raja Singa menggelengkan kepalanya. "Ada formasi di sana, kamu tidak bisa masuk sama sekali." Lin Tian mengerti, dan membiarkan Singa memimpin jalan secara langsung, sementara Singa buru-buru membawa Lin Tian pergi, sementara burung hitam dan kawanan lainnya menghindar sampai Lin Tian dan Singa pergi. "Apa asal-usul manusia ini?" si Blackbird berkata dengan linglung. Kawanan lain ingin tahu, tetapi tidak ada yang tahu saat ini. Mereka hanya bisa berbicara di sana dan menatap patung-patung yang mereka kunjungi setiap hari. Setengah jam kemudian, di bawah kepemimpinan Raja Singa, Lin Tian datang keluar formasi, yang merupakan kolam. Di kolam ini, ada tumpukan cairan merah darah, seperti yang ada di kuil Raja Binatang. Lin Tian berkata setelah memeriksa, "Ini benar-benar aula utama." Bagaimana bisa? Raja Singa tidak percaya, dan Lin Tian menatap lubang di depannya, di mana cairan merah itu berdarah. Kemudian Lin Tian berkata kepada Raja Singa, "Aku akan masuk sekarang, kamu tunggu di sini." "Tuan, ada susunan di dalamnya, kecil." Ketika Lin Tian selesai, dia masuk melalui susunan, dan Raja Singa bertanya-tanya, "Pria ini, itu tidak mudah." Lin Tian berjalan jauh-jauh, dan segera tiba di sebuah istana. Cairan merah darah berasal dari manik-manik merah darah. Ketika Lin Tian hendak mempelajari manik-manik merah darah, suara seorang wanita muncul di dinding. "Siapa yang berani masuk ke sini?" Lin Tian tidak berpikir ada seorang wanita di dinding, jadi dia segera melihatnya. Kemudian dia melihat seorang wanita berbaju merah, dan lewat dalam sekejap, Lin Tian tidak melihat wajahnya dengan jelas sama sekali. Pada saat yang sama, cairan merah darah di tanah segera berkumpul dan berubah menjadi es, membekukan Lin Tian di sana. Wanita berbaju merah bersandar di punggung Lin Tian, tetapi ketika Lin Tian ingin melihat wajahnya, dia menemukan kabut darah di depannya, dan dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Jadi itu bisa ditutupi. Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, tetapi wanita itu berkata dengan dingin, "Ingin mendeteksiku, sebaiknya Anda menyerah." Ketika Lin Tian tahu bahwa itu tidak mungkin, dia harus menyerah dan berkata kepada wanita itu sambil tersenyum, "Katakan padaku siapa kamu." "Saya, bagaimana saya bisa memberitahu Anda?" Wanita itu bertanya dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukannya." "Kamu hanya seorang Raja Peri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat?" Wanita itu bertanya, tetapi Lin Tian bercanda, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya Raja Peri biasa?" Bukankah pihak lain tidak menganggap serius Lin Tian? Tetapi Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. "Meski begitu, aku harus membiarkanmu mengerti." Lin Tian selesai mengatakan itu, nyala api di tubuhnya menyebar, dan es segera mencair, dan wanita itu terkejut. "Xian Jun bisa memecahkan esku, kamu benar-benar tidak sederhana." "Ada lebih banyak lagi." Lin Tian selesai, tetapi Tu Fen muncul di depan wanita itu, tetapi wanita itu bereaksi dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Lin Tian melihat ini di belakang layar dan berkata dengan senyum masam, "Sulit untuk menangkapmu seperti ini. Tangkap aku, Anda lebih baik bermimpi." Setelah pihak lain selesai, Lin Tian tertutup es di mana-mana, tetapi Lin Tian masih mudah patah, dan berkata, "Jangan buang energimu, itu tidak berguna." Pihak lain tidak menganggap serius kata-kata Lin Tian, tetapi berkata, "Baru saja, itu hanya kecerobohan, tapi selanjutnya, kamu tahu bahwa kamu, seorang Raja Peri, tidak bisa melawanku." Ketika wanita itu selesai, seluruh ruang di sekitar Lin Tian terasa dingin dan membeku. Adapun wanita itu, dia melanjutkan, "Lihat, kamu seorang megalomaniak." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, dan wanita itu berkata dengan dingin, tersenyum, "Apakah Anda masih ingin tertawa?" "Jangan tertawa, apakah aku menangis?" Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan wanita itu berkata dalam kegelapan, "Sekarang, begitu aku mulai, es di sekitarmu akan pecah, dan tubuhmu juga akan pecah."
Kalau begitu cobalah. Lintian tidak memecahkan lapisan es ini kali ini, tetapi dengan sengaja saling merangsang, dan wanita itu berkata dengan dingin, bahkan jika kamu akan mati, maka aku akan melengkapimu. Setelah itu, es retak di mana-mana, dan kemudian, meraung, esnya pecah. Tetapi Lintian tidak punya apa-apa. Dia masih berdiri di sana dengan tubuh emasnya, tersenyum pada wanita dengan punggung menghadapnya di kejauhan. Bab 2104. Wanita itu sedikit terkejut, terutama bahwa es telah dihancurkan di mana-mana. Tetapi Lintian, seorang raja peri, masih utuh. Sementara Lintian berkata sambil tersenyum, apakah kamu menyimpan barang-barang di patung batu kuil Raja Binatang? Wah, semakin sedikit yang kamu tahu, semakin baik. Wanita itu masih memunggungi jalan sedingin es Lintian. Tetapi rasa ingin tahu Lintian meningkat. Kamu membuatku lebih penasaran. Aku tidak peduli apakah kamu penasaran atau tidak. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menceritakan rahasianya di sini. Wanita itu berkata dengan anggun. Tapi Lintian tertawa, apakah kamu ingin menjebakku? Iya, ketika pihak lain selesai berbicara, ada formasi di sekitar, menghalangi pintu masuk secara langsung. Lintian tersenyum pahit, ketika saya baru saja masuk, itu juga merupakan tumpukan formasi. Tetapi apa yang akhirnya terjadi? Kamu gila, wanita itu berkata dengan dingin, dan Lintian menjawab sambil tersenyum, itu wajar. Sungguh alami. Namun, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda memiliki pertahanan yang paling kuat, Anda tidak dapat melakukannya dengan saya. Ketika wanita itu selesai berbicara, cairan merah darah mulai melepaskan cahaya merah darah. Tidak hanya itu, cahaya darah itu satu persatu menyerang benda langit hutan, menyebabkan darah langit hutan juga menerima fluktuasi. Lintian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat perubahan darah di tubuhnya. Kamu pengendali darah yang baik. Tapi sisi lain sedikit terkejut, kamu tidak dikendalikan. Tidak, hanya saja kekuatanku lebih besar dari kekuatan kendalimu, jadi kamu tidak bisa mengendalikannya. Lintian kembali menatap wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu tidak percaya, dan masih berkata, wah, aku tidak percaya kamu memiliki kemampuan ini. Tidak percaya? Apakah menurut Anda itu berguna? Lintian bertanya sambil tersenyum. Pihak lain bersenandung dan terus mengendalikan lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang benda langit hutan. Lintian masih tidak menganggap serius lampu merah ini. Dia menertawakan wanita itu. Aku bilang, bisakah kamu menemukan sesuatu yang kuat? Anda, wanita ini benar-benar kesal dengan Lintian. Kemudian dia melambai, dan cairan merah darah ada di mana-mana, membentuk bayangan hewan merah darah. Ketika Lintian melihat keterampilan ini, dia tersenyum dan berkata, keterampilan binatang darah, lumayan. Wah, kamu bahkan tahu keterampilan binatang darah. Saya pernah melihatnya di beberapa tempat sebelumnya. Lintian berkata sambil tersenyum, dan wanita itu bersenandung. Kamu pernah melihat mereka sebelumnya, dan kamu tahu mereka mengerikan. Binatang darah yang berubah dari keterampilan binatang darah dapat membuat dirinya lebih kuat dengan meninggalkan darahnya sendiri di binatang lain, kan? Lintian menjelaskan, sementara wanita itu berkata dengan dingin, kamu tahu banyak. Sekarang aku akhirnya mengerti apa yang terjadi di kuil Raja Binatang. Ternyata binatang darah ini memberi mereka kekuatan di permukaan, tetapi benar-benar menyerap kekuatan mereka. Lintian tertawa. Wah, sepertinya kamu harus tinggal hari ini. Wanita itu kedinginan, dan kemudian hewan berdarah, satu persatu, bergegas ke hutan, dan bergegas ke hutan. Wanita itu berkata dengan dingin, kamu tahu kengerian binatang darah, kamu tahu bahwa begitu mereka memasuki tubuh, mereka akan meminum darah orang, dan bahkan menyerang jiwa abadi sampai jiwa orang itu dihancurkan. Lintian tersenyum, kamu membuatku takut, bukan untuk menakut-nakuti Anda, untuk mengingatkan Anda, untuk memberi Anda kesempatan. Peluang, selama kamu tinggal di sini, jangan pergi, jangan sebarkan cerita di sini, aku bisa mengampuni hidupmu dan menjadikanmu pelayanku. Wanita itu mengucapkan kata demi kata. Tapi Lintian tersenyum, dan wanita itu bertanya-tanya, apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa, kamu benar-benar berpikir aku dikendalikan oleh binatang darahmu. Lintian tidak bisa menahan tawa. Wanita itu mendengus, aku tidak sopan jika kamu tidak membutuhkan kesempatan ini. Selesai mengatakan, wanita itu pergi untuk mengendalikan hewan-hewan berdarah itu, tetapi menemukan bahwa hewan berdarah tidak dikendalikan oleh mereka sendiri sama sekali. Ini membuat wanita itu sangat terkejut. Ini, bagaimana mengembalikan tanggung jawab? Bagaimana perasaanmu tidak bisa terhubung dengan mereka? Lintian bertanya pada wanita itu sambil tersenyum, dan dia sangat marah sehingga dia bertanya, apa maksudmu, nak? Maksudku sangat sederhana, mereka berada di bawah kendaliku. Lintian tersenyum dan melepaskan binatang yang berdarah itu. Hewan-hewan berdarah ini, satu persatu, berbaring di samping Lintian, dan wanita itu tidak percaya pada kejahatan, terus mengendalikan di sana, dan hasilnya sama. Aku menghabiskan bertahun-tahun melatih sesuatu, tapi kamu memberikannya padaku. Lintian tahu bahwa pihak lain sangat marah, tetapi dia tidak merasa kasihan sama sekali, dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih atas pelatihan, kan? Wah, jika kamu akan mati,
Aku akan menebusnya. Cahaya darah wanita itu segera berkelap-kelip, dan kemudian seluruh orang menghilang. Tetapi cairan merah darah di sekitarnya berubah menjadi pedang tajam dan langsung mengenai Lin Tian satu persatu. Pedang tajam, dang, ini berdetak terus-menerus. Tetapi Lin Tian melihat mereka dan menemukan bahwa tubuh emas itu hanya 1/10 patah, dan tidak ada lagi yang berubah. Bagaimana bisa? Wanita dalam kegelapan itu terkejut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Baiklah, sudah waktunya untuk berhenti membuang-buang waktu." Lin Tian selesai, tangan kanannya berubah menjadi pena, dan kemudian dia menggambarnya ke sana. Setelah beberapa saat, belenggu yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, dan akhirnya dia memaksa wanita itu keluar dan menangkap jiwa abadinya. Setelah berjuang beberapa saat, wanita itu harus bersenandung. "Wah, urusan hari ini, aku tidak akan pernah selesai denganmu." Pihak lain selesai berkata, berubah menjadi cahaya darah dalam sekejap, terbang ke dalam sel darah itu, lalu menghilang bersama dengan sel darah. Lin Tian bertanya-tanya, apakah sulit untuk bermain? Tapi biarkan panen Lin Tian tidak kecil adalah hewan darah ini, dan hewan berdarah dapat dengan mudah memasuki tubuh manusia, mengendalikan darah orang lain. Jadi Lin Tian menyingkirkan semuanya, dan kemudian berseru, "Sepertinya bulan ini, ada banyak Master Wang Xing." Tapi itu tidak menakut-nakuti Lin Tian. Lin Tian ingin bergegas dan kembali untuk mencari Ning Laozu untuk melihat apakah dia bisa menerobos. Ketika Lin Tian kembali ke gorila, dia kebetulan melihat sekelompok monster yang jatuh, beberapa di antaranya mati, beberapa dalam keadaan koma. Lin Tianhu curiga. Dia membangunkan simpan setua dengan cepat, dan simpan setua bangun dengan luka serius. Dia menatap Lin Tian dengan heran. "Dewasa. Ada apa? Saya tidak tahu serangan seperti apa yang kami rasakan ketika cahaya ungu tiba-tiba meledak, dan kemudian kami pingsan dalam keadaan koma," simpan setua itu berkata dengan muram. Lin Tian mengerutkan kening. "Cahaya ungu? Iya, cahaya ungu, sepertinya ada seseorang." Lin Tianhu ragu. Apakah itu peri hantu ungu? Lin Tian ragu-ragu sejenak, dan bergegas ke dalam gua dengan lompatan. 4 susunan di dalam gua rusak, bahkan di tempat Ning Laozu berlatih, dan ada batu suara di tanah. Lin Tian mengambil batu nada dan terhubung. Di sisi lain, peri hantu ungu tersenyum. "Wah, aku tidak menyangka itu aku. Apa yang kamu lakukan?" Lin Tian berkata dengan dingin. "Saya tidak melakukan apa-apa, tetapi saya menemukan beberapa teman dan menangkap Ning Laozu bersama." Peri ungu itu tertawa. Bab 2105. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata dengan dingin, "Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." "Oh, nak, apakah kamu mengancamku?" Peri hantu ungu itu tertawa, dan Lin Tian menjawab dengan dingin, "Jika aku bisa menemukanmu, kamu tidak akan begitu gila." "Untukku, kamu tunggu." Lin Tian selesai, menyingkirkan batu itu, dan kemudian merasakan segel jiwa antara dirinya dan leluhur Ning ini, dan kemudian belokan menghilang di sana. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah datang keluar Xian Mai, dan wanita bertopeng serta gadis pelayannya masih menunggu di sana. "Apakah kamu masih di sini?" Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, dan wanita bertopeng itu ragu-ragu. "Apakah kamu ingin menemukan peri ungu?" "Kamu melihat itu?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan wanita bertopeng itu mengangguk. "Begitu. Selain itu, saya meninggalkan jejak pada orang-orang itu." Lin Tian terlihat aneh. Prestasi mereka sangat kuat, bisakah kamu meninggalkan bekas pada mereka? Wanita bertopeng itu tidak berbicara, tetapi gadis pelayannya berkata, "Jangan meremehkan wanita muda kami memiliki banyak keterampilan." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia bertanya, "Kemana mereka akan pergi?" "Jika kamu bisa mempercayaiku, ikuti aku." Wanita bertopeng itu selesai berkata, bawa gadis pelayannya pergi, dan Lin Tian memikirkannya, lalu ikuti langkah wanita bertopeng ini. Sekarang di gunung yang dalam, ada beberapa orang dan benda aneh dengan topeng di sekitar peri hantu ungu, tapi leluhur Ning tua itu dikunci oleh beberapa makhluk abadi yang terperangkap, yang membuatnya tidak berdaya untuk duduk di sana. "Sebaiknya kamu membiarkanku pergi secepat mungkin, atau orang dewasa akan menemukan ini, dan kamu akan selesai." Leluhur tua Ning ini memandang orang-orang ini dengan cara tertekan. Peri hantu ungu tertawa, "Ning Laozu, apakah menurutmu dia bisa menemukan ini?" "Omong kosong, tentu saja." Ning Laozu Jian percaya, tetapi Ziguixian mencibir, "Gunung ini bukan gunung biasa, jika dia bisa menemukannya, saya mengaguminya." Ning Laozu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Gunung apa itu?" "Gunung pertama di selatan, Gunung Hantu." "Apa, ini Gunung Hantu?" Ning Laozu menatap, dan peri hantu ungu itu tertawa, "Itu benar, dan semua temanku adalah penguasa Gunung Hantu." Ning Laozu terkejut, 6 monster Gunung Hantu, dan 6 orang. Itu tertawa, dan peri hantu ungu tersenyum dan berkata, "Takut." Ning Laozu segera menjadi tenang dan berkata, "Ketika orang dewasa datang, kamu akan tahu betapa mengerikannya dia." "Itu hanya Raja Peri, bisakah dia melawan 6 monster Gunung Hantu?" "Iya." Leluhur tua Ning jalan napas keras, dan peri hantu ungu itu mencibir, "Tunggu, jika dia benar-benar dapat menemukan ini, 6 aneh, akan memperbaikinya dengan baik." Ning Laozu mengabaikan.
Tetapi keenam monster itu bercanda di sana. Beberapa orang juga bertanya kepada peri hantu ungu, "Peri hantu ungu, apakah kamu yakin tentang Raja Peri? Butuh kita bertarung?" Semuanya, meskipun kultivasi orang ini tidak tinggi, tubuh emasnya kuat, jadi aku butuh bantuanmu. Jika dia mematahkan tubuh emasnya, semuanya akan mudah. Tapi setelah itu, kamu harus memberi kami cukup si anjing, salah satu berkata, dan peri ungu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, itu pasti." Baiklah, mari kita lihat pria abadi seperti apa yang bisa kita miliki begitu banyak kemampuan. Kemudian, orang lain juga membicarakannya, dan peri hantu ungu tampak penuh harap. Setengah hari kemudian, wanita bertopeng itu membawa Lin Tian ke gunung yang aneh, sementara gadis pelayan itu menatap tablet batu dan berkata, "Nona, ini gunung hantu." "Gunung hantu? Bagaimana itu bisa terjadi?" Wanita bertopeng itu terkejut, dan Lin Tian bertanya, "Gunung hantu, apakah ada yang istimewa?" Tapi wanita bertopeng itu sedang terburu-buru. Gunung hantu ini, gunung pertama di selatan, dikatakan sangat aneh. Aneh, tidak hanya aneh, tetapi ada juga 6 orang aneh yang tinggal di dalamnya. Orang-orang aneh ini, satu persatu, adalah lebih dari 9.000 peri. Tetapi ketika 6 orang bergandengan tangan, dikatakan bahwa mereka dapat mencapai 15.000 peri, yang mengerikan. 15.000, Lin Tian segera datang ke semangat, tetapi wanita bertopeng itu khawatir. 15.000, keberadaan yang sangat mengerikan. Gadis pelayan itu lebih ketakutan dan gemetar. "Nona, apakah kita masih masuk?" Tapi wanita bertopeng itu memandang Lin Tian, yang tersenyum dan berkata, "Aku ingin masuk." Selesai mengatakan, Lin Tian bergegas masuk, dan wanita bertopeng juga harus bergegas masuk satu. Adapun gadis pelayan itu juga tidak berdaya, harus mengikuti diam-diam. Sekitar beberapa saat kemudian, kerumunan datang ke tumpukan rumah yang rusak, dan Ning Laozu duduk di kursi sampai dia melihat Lin Tian dan berteriak dengan penuh semangat, "Tuanku." Lin Tian akan lewat, dan 6 bayangan muncul di dekatnya, dan ada cahaya ungu di langit. Peri hantu ungu tersenyum dan berkata, "Wah, itu tidak buruk, saya bisa menemukannya di sini. Aku bilang, jika aku datang, aku akan menjagamu." Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan peri hantu ungu berkata sambil tersenyum, "Aku tahu bahwa kamu dapat menarik keterampilan jiwa, tetapi selama aku pergi dengan cepat ketika kamu siap, apa yang bisa kamu lakukan untukku?" "Itu ide yang bagus, tapi sekarang, aku akan membiarkanmu menyerah." Ketika Lin Tian selesai, dia mengeluarkan beberapa makhluk abadi merah darah. Ini adalah binatang darah, yang ditundukkan Lin Tian, tapi hantu ungu abadi tidak mengetahuinya, dan dia tertawa, "Bagaimana saya bisa mendapatkan binatang abadi?" Lin Tian menertawakannya, dan berkata, "Pembuluh darah abadi menemukannya." "Oh, sekelompok sampah," peri hantu ungu itu membenci, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum. "Bukankah?" Lin Tian tertawa, dan tiba-tiba, hewan-hewan darah itu berubah menjadi cahaya darah dan bergegas ke hantu ungu abadi. Peri hantu ungu tiba-tiba bermartabat, dan bahkan memarahi, "Ini, ada apa? Pernahkah kamu mengalami pembekuan darah?" Lin Tian bertanya, dan peri hantu ungu sepertinya tahu sesuatu, yang membuatnya takut untuk meledakkan tubuhnya dengan cepat. Boom! Suara keras, form menjadi reruntuhan, dan leluhur Ning itu dilindungi oleh Lin Tian. "Terima kasih banyak," kata Ning. Lin Tian melihat sekeliling dan melihat bahwa wanita bertopeng dan gadis pelayannya masih jauh. Setelah tidak ada yang terjadi, dia merasa lega. Tapi yang disebut 6 monster, tetapi semua jenis omelan, beberapa orang masih berkata, "Peri hantu ungu, kamu ingin meledak, bagaimana tidak mengatakan sebelumnya?" "Tidak, hampir membunuh kita, itu benar-benar tipuan." Pada saat ini, cahaya ungu muncul di udara, dan pada saat yang sama sangat lemah. "Maaf, tubuhku hampir mengeras sekarang, jadi aku segera membuat keputusan." Keenam monster itu tidak tahu apa yang mereka maksud, tetapi peri hantu ungu berkata kepada mereka, "Selama kamu bisa menjatuhkan bocah ini, aku akan segera memberikannya kepadamu si anjing." Keenam orang ini sangat bahagia, jadi mereka mengelilingi Lin Tian. Lin Tian berkata kepada mereka, "Saya mendengar bahwa Anda sangat kuat setelah Anda bugar, kamu tahu banyak, nak." Satu orang menggoda, tetapi Lin Tian tertawa, "Kalau begitu kamu berkumpul dengan cepat, atau kamu tidak akan mendapat kesempatan." Bab 2106. Keenam monster ini tidak menyangka Raja Peri begitu gila. Pada saat ini, Lin Tian melepaskan binatang darah. Orang-orang itu segera mundur untuk mencegah tersentuh oleh binatang darah. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, "Sekarang, jika kamu ingin membunuhku, aku akan melakukannya." Keenam monster itu saling memandang, dan jalan napas peri hantu ungu di udara berkata, "Apa yang kamu bodoh? Cepat, keenam." Orang ini tahu bahwa kombinasi tersebut akan menghabiskan banyak kekuatan, jadi mereka enggan menggunakan kekuatan ini sampai mereka harus. Oleh karena itu, keenam orang itu membicarakannya di sana. Roh hantu ungu, yang terluka parah, memarahi semua jenis orang di udara, dan bahkan berkata kepada 6 orang, "Apakah kamu ingin berakhir sepertiku?" Keenam orang ini tidak mau, terutama melihat binatang darah yang tamak. Keenam monster itu takut, jadi mereka dengan cepat setuju untuk cocok.
Kemudian keenamnya berdiri bersama, lalu 6 lampu menyala, dan akhirnya 6 orang menjadi 1 orang. Hanya ada 6 jenis arus udara yang berkedip pada pria ini, dan negeri dongeng telah mencapai 15.000. Lin Tian tidak hanya tidak takut, tetapi juga bersemangat. Akhirnya, dia bertemu lebih dari 10.000 orang. Wah, apakah menurutmu kami tidak bisa membantumu? Suara ke-6 orang ini memiliki suara yang sama, dan Lin Tian menertawakan kombinasi mereka. Jangan hanya mengatakannya, tunjukkan keahlianmu. Ke-6 orang itu bersenandung dan bertarung dengan satu tangan, yang berisi kekuatan 6 orang. Jadi setelah Lin Tian dipukuli, dia langsung terbang keluar dan bertarung di gunung, dan seluruh orang pergi ke bawah tanah, membentuk lubang yang dalam. Dengan cara ini, masih ingin menantang kami, saya tidak bisa menahan diri. Ke-6-nya bersenandung pada saat itu, ketika Lin Tian naik dari tanah dan tersenyum pada mereka. Kamu sangat kuat. Kemudian Lin Tian melihat dirinya sendiri, tubuh emasnya telah dipatahkan sepertiga, tetapi masih belum menghilang sepenuhnya, jadi Lin Tian menantikan pihak lain memulai lagi. Tapi ke-6 orang itu terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh, mereka tidak bisa mempercayainya. Wah, kamu. Ayo, keluarkan kekuatanmu yang paling kuat lagi, kalau tidak, aku akan bertarung. Lin Tian tersenyum pada mereka. Ke-6 orang itu bodoh, dan peri hantu ungu di udara berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan terburu-buru, serang saat setrika masih panas dan bunuh dia. Ketika ke-6-nya mendengar ceramah itu, mereka segera kembali sadar dan memukuli mereka dengan satu tangan. Tujuannya adalah Lin Tian. Lin Tian dipukul lagi, kali ini lebih dalam di bawah tanah. Ke-6 orang itu mengira Lin Tian seharusnya tidak bangun, tetapi mereka salah perhitungan. Setelah beberapa saat, Lin Tian memanjat keluar lagi dan tersenyum pada mereka. Apakah itu kemampuanmu? Ke-6 orang itu terkejut lagi dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian melanjutkan, apakah kamu ingin minum pil atau menggunakan senjata ajaib? Ini mengingatkan 6 orang. Melihat pria ini, dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Pada saat yang sama, dia memegang pedang panjang di tangannya. Kemudian dia membuangnya dan menusuk Lin Tian. Pedang itu segera datang ke tubuh Dalin, dan percikan pedang menyebar, tetapi pedang itu keras dan melengkung, dan tidak menembus tubuh langit hutan. Kemudian Lin Tian ditembak oleh pedang, dan ke-6 orang itu buru-buru tiba di Lin Tian seperti bayangan, dan kemudian memotong lehernya dengan pedang, tetapi akibatnya, mereka tidak bisa memotong sama sekali. Ke-6 orang ini sedang terburu-buru, dan memotong ribuan pedang pada Lin Tian. Untuk sesaat, bahkan leluhur Ning tua yang duduk di sana tidak dapat melihat berapa banyak pedang yang telah dia lawan. Peri hantu ungu di udara khawatir, terutama ketika dia melihat cahaya keemasan di tubuh Lin Tian masih utuh dan tidak rusak. Dia berteriak, kenapa kamu begitu tidak berguna? Ke-6 orang ini tidak mau, tetapi mereka telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Akhirnya, Lin Tian melihat tubuh emasnya, dengan setengahnya tersisa. Setelah dia tidak bisa terus memecahkannya, dia harus melihatnya. Sepertinya sudah berakhir. Ke-6 orang ini tidak bereaksi. Begitu Lin Tian melambai, pedang itu berlari ke telapak tangan Lin Tian. Dan ketika Lin Tian melambai, pedang itu hancur. Ke-6 orang itu dibutakan, dan Lin Tian mengosongkan lagi. Pihak lain menghilang dan muncul di kejauhan. Kemudian ke-6 orang itu berkata dengan satu suara, wah, meskipun kamu kuat dalam pertahanan, tidak mungkin menyakiti kami. Tangan kanan Lin Tian berubah menjadi pena, dan peri ungu mengingatkannya, hindari dia, dan jangan biarkan lukisannya menguncimu. Ke-6 orang ini mendengarkan peri hantu ungu, dan bergerak dengan cepat. Mereka tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk membidik. Lin Tian berbisik pada dirinya sendiri, 10.000 peri ini benar-benar cukup cepat. Melihat Lin Tian tidak ada hubungannya, peri hantu ungu tersenyum dan berkata, wah, tidak bisakah kamu melakukannya? Lin Tian tertawa, aku tidak bisa berurusan dengan mereka, tapi aku bisa berurusan denganmu, kantor pusat. Belenggu itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu, dan peri hantu ungu memarahi. Kemudian peri hantu ungu pergi ketakutan, dan terus meraung setelah muncul di tempat lain. Wah, sudah kubilang, kamu tidak bisa menyakiti kami. Kamu sangat cepat, tapi sudah kubilang, aku masih punya cara untuk menghadapimu, Lin Tian berkata dengan percaya diri. Peri hantu ungu tertawa, ayo, jiwaku yang abadi, tidak ada tubuh, kamu melepaskan apapun, tidak ada gunanya bagiku. Lin Tian tahu bahwa pihak lain sedang berbicara tentang hantu darah, tetapi Lin Tian menertawakannya dan berkata, aku bisa memperbaikimu tanpa mereka. Kalau begitu ayolah, peri hantu ungu melayang dengan bangga, dan tidak membiarkan Lin Tian menguncinya. Lin Tian Pan duduk dan memejamkan mata. Orang-orang penasaran tentang apa yang akan dia lakukan, dan gadis pelayan itu bahkan lebih curiga. Nona, apakah menurutmu dia bisa menjatuhkan orang-orang itu? Orang-orang ini terlalu cepat, jika mereka terus menghindarinya dengan sengaja. Saya khawatir Tuan Lin tidak dapat menangkap mereka. Wanita bertopeng itu membeku. Ketika gadis pelayan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Sepertinya sangat sulit untuk berurusan dengan mereka kali ini. Tidak hanya 2 orang yang bertopeng itu, tetapi juga Ning Laosu, yang terjebak di sana, duduk di tempat yang sama, menatap Lin Tian. Pada saat ini, bayangan Lin Tian bubar,
dan Buddha terus duduk. Adapun peri hantu ungu, dia berkata kepada 6 orang itu, "Jangan khawatir, apa yang dilepaskan anak ini hanyalah bayangan." Orang yang bugar itu segera memadamkan momentum, seperti yang diharapkan, setelah mengguncang bayangan ajaib, begitu. Tapi ada banyak hantu di Lintian, bahkan beberapa dari mereka berkeliaran di sekitar sini, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Peri hantu ungu bercanda, "Wah, apakah menurutmu kamu bisa menjatuhkan kami jika kamu mengeluarkan banyak bayangan?" Lintian, Buddha asli, tertawa, sampai hantu pindah ke sana untuk waktu yang lama, dan kemudian menghilang satu persatu. Peri hantu ungu mengira Lintian telah menyerah dan bangga akan hal itu. "Wah, apakah kamu tidak berjuang?" Lintian Ben membuka matanya dan menatap peri hantu ungu. "Apakah kamu tahu apa yang aku lakukan barusan? Apa yang bisa saya lakukan? Apakah menggunakan beberapa bayangan, bergerak, dan kemudian ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri?" Kata analisis kebenaran diri peri hantu ungu.